Oke, ya, shalom. Ya, bertemu lagi dengan Pak Guru di pelajaran kelas 3 bab 2. Kita akan melihat saat ini pelajaran kita, apa saja yang akan kita pelajari. Kita perhatikan dengan baik-baik apa saja yang akan kita pelajari. Buka bukunya, yang punya buku paket bab 2 ya, kelas 3. Buku Agama Kristen bab 2. Kelas 3 bab 2. Ini pelajaran kita. Ya. Ya. Ini dia. Berharap baik-baik. Sudah dibuka bukunya semuanya? Ya. Pelajaran Agama Kristen kelas 3 ya, bab 2 ya. Nah, judulnya apa? Mengenal iklim Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Jadi bab 2 ini tujuan pelajarannya ialah untuk kita mengenal iklim yang ada di Indonesia. Ya, pengantar ya, bacaan Alkitab kita Kejadian 8 ayat 22 ya. Pak Guru akan bacakan untuk kita semuanya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai ya. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam ya. Ya, itu tak berhenti musim menabur dan menuai. Ada dingin, ada panas, ada kemarau dan hujan. Siang dan malam ya. Itu cuaca ya secara alkitabiah. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim kemarau, ada musim hujan. Lalu kita di Indonesia masuk iklim ini yang mana? Apakah kita ada di musim dingin? Apakah ada kita di musim panas? Atau di musim kemarau dan hujan? Ya, kalau siang dan malam ada di Indonesia. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Ya, kita bernyanyi dulu ya sebelum kita masuk pelajaran. Lagunya apa? Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3. Mari kita baca. Kita simak lagunya. Ya. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Sekali lagi, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Refnya, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yuk, lagunya kayaknya asik nih ya. Yuk, nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Wih, lagunya mantap. Ada yang sudah tahu? Ada yang belum? Nanti diulang-ulang ya. Boleh dipelajari, diputar videonya ya, belajar dengan baik, dipelajari ya. Nah, kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Ya Tuhan, kami percaya dan berharap padamu, tolonglah kami memahami iklim yang Engkau tentukan bagi setiap negara.
Dan kami bersyukur untuk iklim dan musim yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini kita masuk pada pelajaran kita. Uraian materi pelajaran kita. Ya, bagian 1 di sini. Negeriku Indonesia. Kita hidup di Indonesia ya. Secara geografis ya, di peta kita bisa melihat Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Asia dan Australia. Sedangkan secara astronomis ya, astronomis itu dari perbintangan dari atas terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 bujur barat ya. Nah, ada 3 iklim di Indonesia. Iklim tropis panas ya, iklim laut, ada iklim musim ya. Ada 3 ini, 3 iklim tropis itu panas, iklim laut, ada iklim musim ya. Nah, Tuhan menciptakan semua dengan teratur termasuk iklim ya. Sehingga ada bawang putih, ada kacang hijau, ada anggur, ada rempah-rempah ya. Kita bisa nikmati dia. Nah, apa pengaruh musim? Ya, apa pengaruh iklim bagi manusia? Pengaruh iklim bagi manusia apa? Ya. Tuhan menciptakan iklim yang memiliki manfaat penting bagi manusia, binatang, tumbuhan ya. Iklim di suatu negara atau wilayah mempengaruhi musim yang ada. Di pelajaran 1 kita bisa melihat bahwa beruang kutub tidak hidup di tempat yang panas. Penguin tidak akan hidup di Indonesia di tempat yang panas. Karena penguin hidup di tempat yang dingin, ya. Jadi Indonesia memiliki musim kemarau dan musim hujan. Nah, Indonesia memiliki musim kemarau dan musim hujan. Nah, ini di gambar ini contoh ya, di mana daratan itu kering, tanah terpecah-pecah, terbelah-belah, ya, mirip kue lapis. Ya, siapa yang senang kue lapis di sini? Nah, begitulah tanah kalau dia kekeringan. Sementara ini di gunung hujan. Kalau hujan wis luar biasa ya, segar tanaman itu ya. Dua musim kemarau dan musim hujan ya. Ada musim kemarau dan musim hujan. Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk iklim dan cuaca. Tuhan mengaturnya dengan baik. Siapa mengaturnya? Tuhan. Mengaturnya dengan baik. Ya. Apa pengaruh iklim di Indonesia bagi petani? Ya, mereka bisa bercocok tanam. Nah, itu di gambar ini mereka petak-petak, serapi ya. Mereka bercocok tanam ya. Jadi pengairannya juga cukup ya. Pengaruh iklim sangat mempengaruhi kesuburan tanaman. Ya. Musim kemarau dan musim hujan sangat mempengaruhi tanaman para petani. Jika musim kemarau, maka tanaman akan kekurangan air. Jika musim hujan, terkadang banjir, merusak tanaman. Jadi harus seimbang. Ada musim kemarau, ya, ada musim hujan. Ya, coba kalau musim kemarau akan kekeringan. Pernah ada cerita begitu ya. Musim hujan, karena musim hujan taruhlah namanya si Otong. Otong, kamu kenapa nggak masuk 2 hari sekolah? Itu Bu Guru, kan hujan. Terus dia dimarahin, si Otong dimarahin Bu Guru. Kalau hujan terus bagaimana? Terus si Otong menjawab, ya kalau hujan terus ya banjir Bu Guru. Wah, si Otong menjawabnya begitu, padahal dia lagi dimarahin. Si Otong bercanda, kalau hujan terus ya banjir, memang betul banjir.
Ya gurunya itu salah bertanya. Ya kalau hujan terus, si Otong jawabnya banjir Bu Guru. Wah, begitu dia ya. Ternyata musim itu harus seimbang. Ada musim kemarau, musim hujan. Ya, harus seimbang dia. Kata si Otong tadi kalau musim, kalau hujan terus ya banjir, betul sekali. Apa pelajaran kita? Ini pengaruh iklim bagi nelayan, ya. Itu ada di laut itu ya, ada perahu. Ya, ada apa di situ gambar perahu, berapa perahunya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang ada di jauh sana ya. Musim kemarau dan hujan sangat mempengaruhi nelayan. Jika musim kemarau maka mereka akan berlayar menangkap ikan. Jika musim hujan mereka takut angin kencang, takut badai, ya, takut tenggelam. Ya. Jadi bagi nelayan juga musim itu sangat berpengaruh, kemarau dan musim hujan ya. Nah, ini contoh angin badai. Musim kemarau dan hujan sangat mempengaruhi nelayan. Jika musim kemarau maka mereka akan berlayar menangkap ikan. Jika musim hujan mereka takut angin kencang. Nah, ini takut petir ya. Wis, kalau lagi di laut lepas terjadi petir, badai, wah, mereka takut badai, takut mati, takut petir ya. Kasihan para nelayan. Ini tadi ya ayat firman Tuhan itu, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin, panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, dari kitab Kejadian tadi ya. Kita tidak bisa mencegah terjadinya musim hujan dan musim kemarau. Yang perlu kita lakukan adalah secara bijak mencari kegiatan yang cocok untuk dilakukan pada musim tersebut. Ya. Nah, ada namanya si Charlie. Charlie, kalau musim hujan cocoknya ngapain? Si Charlie jawabnya apa sama Bu Guru? Bu Guru, kalau musim hujan cocoknya mandi hujan. Waduh. Tahu aja kalau musim hujan mandi hujan, anak kecil ya kelas 3 ya. Ya kalau masalah mandi hujan mah jangankan kelas 3, anak SMP juga ya, kakak-kakak kelas juga. Ya, itu maksudnya. Kalau musim hujan, memang ya buat anak kecil cocok mandi hujan. Kalau nggak dimarahin orang tua, siapa yang pernah mandi hujan? Ayo. Ya, kalau buat orang tua, para pedagang, mereka kalau musim hujan ya dagang apa tuh? Bakso, dagang yang hangat-hangat, jahe ya. Kalau musim kemarau jualan apa? Jualan es. Itu dia. Kita lanjut. Musim kemarau enaknya ngapain? Nah, tadi Pak Guru sudah bilang kalau musim kemarau itu jualan es. Kalau anak kecil ngapain? Main layangan Pak Guru. Waduh, main layangan. Siapa yang main layangan? Wis, di tempat Pak Guru ini ada yang di lantai 2 main layangan di lantai 2 ya. Wis, tapi kalau para pedagang mereka kalau musim kemarau dagang es buah. Ya, luar biasa. Terus musim hujan enaknya ngapain? Nah, tadi anak kecil main hujan. Nah, kalau para orang bisnis, mereka kalau musim hujan dagang yang hangat-hangat, apa jahe, dagang bakso, iya kan? Musim hujan. Kalau di terminal mereka ngojek payung. Ada orang turun dari mobil, Bu, ayo dipayungin nggak? Ojek payung. Siapa yang pernah ngelihat ojek payung? Nah, itu di terminal ya. Kalau di desa-desa bukan di terminal mah jarang. Ya, itu biasanya di terminal. Para anak kecil itu ngojek payung sambil lari-lari ya. Ojek payung, ojek payung. Ini ada gambar di sini, cerah atau hujan? Wes, ini mah gambarnya cerah ini ya. Ini kita tebak gambar dulu. Ah, ini kira-kira apa nih? Gambar apa nih? Ya, ya, gambar apa kira-kira? Gambar? Oh, gambar berawan. Ya, luar biasa ya.
Jadi kita harus di sini dikatakan mengucap syukur dalam segala. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bersyukur atas musim yang ada. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu dan menempatkannya di tempat mereka masing-masing. Tuhan menempatkan segala sesuatu, ya, dengan menempatkannya di tempatnya masing-masing. Ya, wah, kita udah sampai pada penutup ya. Jadi tadi di Indonesia ada musim hujan dan musim kemarau. Ada 2 musim yang ada di Indonesia mempengaruhi kehidupan petani dan nelayan, bahkan pedagang, bahkan pekerjaan lainnya. 3, mengandalkan Tuhan dalam setiap musim yang ada adalah jalan terbaik. Wes, ini ada tugas ya. Tugas ini nanti bisa dikerjakan di kolom komentar ya. Yang pertama, sebutkan 2 musim di Indonesia. 2, apakah dampaknya jika kemarau berkepanjangan bagi petani ya. Tulis dulu nanti baru diketik di kolom komentar. Tulis dulu pertanyaannya. 3 ya, ini 3. Sorry nih, Pak Guru koreksi dulu ya. Ini 3. Apakah dampaknya jika musim hujan berkepanjangan bagi petani? Yang keempat, apakah yang tepat dilakukan musim kemarau? Nah, tadi Pak Guru sudah sampaikan. Musim kemarau ngapain enak? Para pedagang, ya. Kalau anak-anak tadi main layangan, kalau pedagang mereka dagang es. Nah, 5, pernahkah kamu mandi hujan? Bagaimana perasaanmu? Bagi pengalamannya ya. Oke. Nih Pak Guru besarin ya tugasnya. Ini ditulis dengan baik ya. Oke, kita masuk dalam doa penutup. Ya. Tadi tugasnya dikerjakan di kolom komentar, diketik, ditulis dulu pertanyaannya di buku tulis, sesudah dijawab baru siap kembali lagi di kolom komentar dijawab. Kita berdoa, ya Tuhan hari ini kami belajar untuk memahami makna iklim yang Tuhan ciptakan. Terima kasih untuk kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Demikian pelajaran kita, sampai bertemu di pelajaran 3. Ini pelajaran 2 ya. Tugas-tugasnya dikumpulkan. Jadi belajar daring itu, jarak jauh itu bisa menyenangkan. Di sekolah juga bisa menyenangkan. Ya, dimanapun kita bisa belajar. Asal hati kita senang. Hati senang walaupun tak punya uang. Jadi kalau hati kita senang, tugas-tugas itu tidak memberatkan. Ya, gampang semuanya. Amin. Ya, sampai bertemu lagi pelajaran berikutnya.